kadang ada beberapa kambing di sini tuh yang aneh. Kalau kambing pas diperah, dia nggak mau berada di sisi sebelah kanan. Dia maunya ada di sisi sebelah kiri tok. Oh, iya. Ada ya. Mesin ini kayaknya dari tadi kan kerja terus ini, anak buahnya. Kok dieselnya nggak ada suaranya? Oh, iya. Ngomong-ngomong ini, sehari bisa produksi berapa ton ya? Berat sekali teman-teman. Halo, jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina. Salam sehat untuk peternak Indonesia. Semoga ternaknya semakin lemu-lemu dan sehat-sehat. Nah, spesial hari ini saya sedang berkunjung di peternakan besar dan di sini sentral ya pembuatan pakan untuk kambing dan sapi. Dan nanti kita akan belajar di sini sambil jalan-jalan. Saya akan keliling kandang ini akan membedah dari Merapi Farm. Merapi Farm ini berlokasi di daerah Dusun Plosorjo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Dan jaraknya dari Gunung Merapi sini sangat dekat ya teman-teman, cuma 10 km. Dan kita akan berbincang-bincang nanti bersama ownernya Mas Dani yang akan membantu kita untuk keliling di kandang Merapi Farm. Yuk. Nah teman-teman, itu ada Mas Dani yang pemiliknya dari Merapi Farm. Selamat siang Mas Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Ya, sehat. sehat selalu ya Mas ya? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Tips sehat dari Merapi Farm gimana ya, Mas? Yang penting jaga imun gitu, jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan aman lah insya Allah. Mantap sekali. Happy terus pokoknya. Sambil ternak, sambil olahraga. Ya, wajib. Salam marit yuk. Bikin konsentrat itu juga salah satu bentuk olahraga kita ya. Iya. Dan teman-teman kita akan diizinkan ini keliling di Merapi Farm untuk melihat dari kapasitas dan juga pabrik pembuatan konsentrat. Dan di sini gudang ya? Ya. Jadi ini gudang baru. Sebenarnya kita masih baru di sini. Jadi pindah ke sini itu baru minggu ini. Kita baru minggu ini pindah ke gudang ini. Sebelumnya memang ada gudang lama yang biasa kita pakai buat bikin konsentrat. Terus kemudian karena ada tempat ini terus sudah jadi tempat sendiri, akhirnya kita bikin gudang baru. Baru 1 minggu ini kita operasional di sini. Jadi memang tempatnya masih ya yang saya ulang Mas Aldi. Jadi masih agak acak-acakan lah, masih agak acak-acakan. Terus kemudian pas kebetulan karena ini momentumnya setelah kurban, jadi stok bahan baku pakan kita juga kemarin sudah habis dipakai buat kurban. Kemudian ini juga mendekati proses panen baru. Jadi nanti ini kita bersihkan dulu, kita tata, nanti kita isi baru. Terutama kalau yang sebelah barat sana itu biasanya nanti kita pakai buat gudang serat. Jadi biasa kita isi kangkung, kulit kedelai atau biasa kleci. Jadi full di situ. Di sana kurang lebih bisa nampung sekitar 50 sampai 60 ton. Terus kemudian di sekitar ini, di tempat ini biasanya kita pakai buat nampung, nanti rencana buat nampung bahan konsentrat, sehingga ada polar, CGF, DDGS, SPM, jagung, gaplek. Ya, bahan-bahan konsentrat itu yang biasa kita bikin konsentrat, kita tampung, kita mixing di sini. Nah, jadi ya mohon maaf lah, tempatnya masih agak acak-acakan. Nggak apa-apa, tapi rapi ya. Ngomong-ngomong ini, sehari bisa produksi berapa ton ya? Alhamdulillah hari ini di tempat kami itu produksi kami ya sehari minimal ada di 4 sampai sekitar maksimal baru di angka 7 ton. Jadi 4 sampai 7 ton. Jadi tergantung karena prinsip kita bikin konsentrat di sini tuh biasanya fresh. Artinya fresh itu kita nggak nyetok dulu di sini. Jadi kita usahakan kalaupun kita punya stok di sini itu stok hanya untuk 1 hari. Artinya misal nih besok kita punya pesanan konsentrat 5 ton. Maka 1 hari sebelumnya paling kita nanti kita bikin dulu yang 2 ton atau 3 ton. Selebihnya nanti dibikin besoknya, sehingga dikirim ke peternak itu konsentrat itu fresh.
bukan bahan lama, bukan barang lama yang sudah kita produksi 1 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu, tapi fresh. Memang maksimal 1 hari di sini, besoknya kita kirim. Nah, kemudian di sini produksi yang kami lakukan itu ya kita memang menggunakan bahan-bahan itu seperti ini, banyak, ada kurang lebih 11 bahan. Kita jualan itu memang konsentratnya agak premium, artinya agak premium. Konsentrat kita itu harganya lumayan mahal, Mas. Jadi terkenal bahwa konsentrat kita itu harganya mahal, tetapi kita berprinsip bahwa mahalnya yang kita jual itu hasilnya juga sesuai. Jadi mahal tidak apa-apa, tapi kalau ternaknya bagus, produktivitas susunya tinggi, hasil ADG dari penggemukannya bagus, kualitas karkasnya bagus, terus kemudian breeding liter size-nya nanti juga bisa ditunjang dengan nilai liter size yang tinggi, maka itu yang kita cari. Sehingga kita mohon maaf, kita di sini tidak memproduksi konsentrat yang harganya mungkin agak miring, tapi memang harga kita premium. Misalnya hari ini kita produksi konsentrat untuk penggemukan. Hari ini konsentrat penggemukan kita itu harganya Rp5.000 per kilo. Mungkin buat peternak ini mahal nih. Rp5.000 per kilo Rp5.000. Tapi coba kita bayangkan kalau Rp5.000 ini kita dapat hasil yang maksimal. Kita dapat ADG misal minimal 4 kilo sebulan, atau katakan nggak usah 4 kilo lah, terlalu bagus, 3,5 kilo sebulan. Terus kemudian kepastian gemuknya dapat, kesehatan ternaknya juga terjamin. Terus kalau gemuk berarti kan pasarnya juga pasti minatnya kan tinggi. Iya. Nah, ini yang kita jamin. Ya, karena harus menjamin kualitas seperti ini, maka kita tidak main-main juga dalam menjamin kualitas dan mutu dari pakan itu, gitu. Nah, kebetulan juga di sini ini adalah salah satu tempat produksi dari yang namanya Jogja Feed. Nah, kalau di Jogja kita punya perkumpulan atau asosiasi dari peternak domba kambing itu, namanya PPKDY, Perserikatan Peternak Domba Kambing Yogyakarta. Nah, di perserikatan itu kita punya unit bisnis yang namanya unit pakan, unit konsentrat. Nah, salah satunya produksi dari unit pakan itu yang diberi nama Jogja Feed itu di tempat ini. Jadi Jogja Feed itu diproduksi, disebarkan untuk anggota PPKDY dan oleh masyarakat umum yang berminat. Sehingga karena kita value-nya kualitas dan kita value-nya itu hasil, bukan hanya harga di awal, maka ya kita jual sesuai dengan harga yang kita berikan. Karena kita pakai bahan-bahannya insya Allah bahan premium semua, pakai polar umum lah. Terus kita ada jagung itu kita pakai jagung yang tepung sehingga kualitasnya premium, bukan jagung yang pakan ayam. Terus kemudian kita ada SBM asli yang impor dari Argentina. Terus kemudian kita pakai DDGS impor Amerika, CGF kita pakai Miwon. Terus kemudian kita pakai tepung gaplek yang grade-nya A, bersih, putih, bagus. Terus kemudian kita pakai sawit, juga grade-nya bagus. Kopra juga yang wangi dan kadar minyaknya juga bagus. Jadi ini bahan-bahan baku yang kita pakai ini premium, sehingga memang ya kita mengusahakan karena kualitas dan hasil dari peternak itu biar maksimal, maka kita jualnya juga nggak asal-asalan ya. Kita nggak asal-asalan. Jadi kita semuanya insya Allah menjual dengan kualitas-kualitas yang bagus. Misal ini contoh nih Mas. Nah ini kita pakai jagung nih. Kalau orang kan jagung itu taunya jagung biasa. Tapi ini kita benar-benar pakai jagung yang kayak tepung. Ini tepung jagung. Ini benar-benar murni tepung jagung. Yang tujuannya apa? Kalau jagung itu dianggap sebagai bahan baku pakan yang lumayan susah dicerna oleh ternak, maka kita mengusahakan biar mudah seperti apa? Kita pakainya tepung begini. Ini tepung jagung. Nah, agar dicampur ke konsentrat itu ya bagus hasilnya. Terus kemudian ketika kita bikin konsentrat itu tidak asal-asalan. Jadi tidak asal-asalan dalam artian kita membuat konsentrat itu tidak kemudian pakai takaran, tapi kita pakai ukuran pasti. Jadi semua bahan baku yang kita campur, yang kita mixing ke pengolahan kita mixing ke alat kita, itu semua ditimbang satu persatu. Sebelum mixing timbang satu persatu sampai ketemu, oh ini misal komposisinya pakai 10%, maka ya 10% kali berapa
kali berapa kapasitas mixer kita. Jadi tidak kemudian ini satu karung kita pakai volume enggak, tapi kita pakai ukuran kilogram asli. Ini yang mungkin bisa sedikit membedakan. Dan untuk ini jenis konsentrat dan konflik juga ya? Ya, di sini kita produksi satu konsentrat untuk domba, kambing buat breeding ada, konsentrat untuk kambing, domba penggemukan ada, untuk kambing perah ada. Kebetulan di tempat kami itu sentra sapi perah, jadi kita juga produksi untuk konsentrat sapi perah. Terus kemudian juga kita juga produksi untuk sapi penggemukan. Cuman memang untuk sapi penggemukan memang kita produksinya tidak terlalu banyak karena fokus kita sebenarnya masih di domba dan kambing. Tuh. Apa kalau untuk konsentrat untuk Jawa Randu ini ya? Ya. Apakah bisa ya untuk Jawa bisa. Randu? Jadi konsentrat breeding loh ini. Ya. Jadi tempat kami, konsentrat kami itu bisa dipakai buat Jawa Randu, PE, kemudian Sapera, Sanen, Bur dan lain sebagainya itu bisa. Karena kita punya kategori tersendiri, konsentrat breeding ada, konsentrat penggemukan ada, konsentrat perah ada, complete fit untuk penggemukan ada, complete fit untuk breeding ada, complete fit untuk perah juga ada. Jadi karena memang basic kami di Merapi Farm itu di domba kambing, maka hampir semua kebutuhan di domba kambing insya Allah kami bisa menyediakan. Alhamdulillah ya, membantu teman-teman peternak lainnya ya. Ini gitu, ngomong soal cerita tentang mesin ini, kayaknya dari tadi kan kerja terus ini anak buahnya. Kok dieselnya nggak ada suaranya? Oh iya, ya. Kalau di sini di Merapi Farm, coba lihat bos. Di Merapi Farm dan di Jogja dari bawah ya, dari bawah mungkin ya. Monggo kita lihat di bawah dari ya. Bawah ya. Jadi kita memang penggeraknya kita pakai dinamo sih, nggak pakai diesel. Nah kita mesin penggerak ini, mesin penggerak mixer ini kita pakainya dinamo, nggak pakai diesel. Satu memang kita cari yang ramah lingkungan, yang nggak begitu bising suaranya, tetapi tenaganya juga nggak kalah dengan diesel. Terus kemudian dua, yang cari operasional ke belakangnya kecil. Jadi kalau dinamo itu operasional ke belakangnya kecil karena biaya perawatannya lebih ringan. Gitu. Terus kemudian juga memudahkan. Prinsip kami bekerja di sini, yang jelas satu hal, apapun yang kami sediakan di sini harus memudahkan pekerja. Jadi teman-teman kita yang bekerja di Jogja Feed di Merapi Farm ini, kalau mixing pakan, terus kemudian menaikkan pakan pakai konveyor itu ya semua harus memudahkan sehingga proses mengeluarkan tenaganya itu nggak terlalu banyak. Kalau diesel kan harus ngobleng ya, gitu. Nah kalau ini kan tinggal mencet jeleng itu nyala sendiri. Ya. Terus kemudian nggak bising juga. Artinya kenyamanan kenyamanan teman-teman saya bekerja di sini itu juga kami perhatikan dengan maksimal. Tapi untuk jenis untuk maintenance-nya sendiri gimana untuk perbedaan sama diesel sama dinamo ini? Kalau hemat mana? Saya melihat hemat maintenance di dinamo karena saya sudah pakai dinamo ini kurang lebih 3 tahun. Ini belum pernah rusak sama sekali. Belum pernah rusak dan belum pernah ada yang terganti sama sekali. Komponennya pun belum ada yang pernah rusak. Gitu. Jadi kalau kayak gini juga mesinnya juga pengaruh ya? Pengaruh. Jarang rusak ya? Jarang rusak. Karena getarannya kurang ya? Karena ini alat-alat seperti ini kita jarang rusak. Jarang rusak. Jadi selama 3 tahun ini dinamo belum pernah rusak sama sekali. Alhamdulillah dan moga-moga tidak rusak. Alhamdulillah tidak pernah rusak lah. Karena untuk memproduksi untuk pakan ternak. Ini alat ini jalan sehari kurang lebih di angka 6 sampai 7 jam lah per hari. Itu jalan terus ya. Karena kita produksi terus. Ya. Untuk listriknya itu. Nah, memang kelemahan di dinamo ini listriknya besar. Kita untuk mencapai atau untuk mendapatkan tenaga yang maksimal kita pakai listriknya besar. Jadi di sini kita pakai listrik itu 3 pas dengan kapasitas 10.600. 3 pas dengan 10.600 sehingga komponen-komponen bahan alat yang ada di sini itu memang kami sesuaikan agar memudahkan sehingga kalaupun kebetulan di gudang kan kita SDM yang ada di gudang itu sebenarnya ada sekitar 7 orang. Tapi kan kadang-kadang yang 4 sampai yang 6 orang itu biasa kirim. Nah, sehingga kita berusaha kalaupun ada cuma 1-2 orang dia tetap bisa beraktivitas. Karena apa?
nggak terlalu berat. Nanti masuk kan nggak perlu ngangkat, tinggal ngasuh ke bawah, nanti dia naik sendiri lewat konveyor. Ada katrolnya, konveyor. Ya, kita pakai konveyor buat ngangkat, buat ngangkat bahan baku ke dalam mixer kita pakai konveyor. Kita pakai konveyor, sehingga ditaruh bahan baku itu dituang di bawah, nanti dia akan naik ke atas sendiri. Naik sendiri. Ini di sini dia akan naik sendiri terus dicampur sendiri. Gitu. Tapi harus disuntak gitu ya? Dituangnya di bawah. Oh, dituangnya di bawah. Nanti sendiri ya? tumpah sendiri, dia langsung masuk ke atas nanti. Langsung masuk ke atas. Oke, mantap sekali ya, sangat modern teman-teman. Dan kita coba ke kandang monggo utama untuk kambing-kambingnya, kita lihat monggo kapasitasnya apa saja kambingnya ini. Monggo. Dan di sini sangat nyaman sekali ya, di sini ada musola teman-teman. Kalau bertamu di sini alhamdulillah bisa sholat dengan nyaman. Kemudian juga ada anak-anak magang juga ini ya. Banyak sekali ya. Alhamdulillah hampir dalam 1 tahun itu kita ada sekitar 8 sampai 9 bulan yang selalu ada anak magang. Iya, ini lagi ngapain ini? Nah, ini lagi karena kita selesai kurban. Jadi selesai kurban, kapas mumpung kandang agak kosong. Jadi kita proses bersihkan kandang. Jadi kotoran kotoran hewan, kohe-kohe ini kita bersihkan dulu sebelum kandangnya disulang. Iya. Dan disulang. Teman-teman, ini ada yang menarik ini, di sini kandangnya tinggi sekali ya, saya menara ini ya. Dan ini konsepnya gimana Bang? Ini kok bisa tinggi sekali ya? Hampir 2 meter lebih ya ini ya? Ya, jadi begini awalnya. Saya berpikirnya simpel sih sebenarnya. Saya berpikirnya dulu simpel. Saya lebih senang mengeluarkan biaya besar di depan, tapi operasional di belakangnya kecil. Nah, kandang ini kita bikin tinggi, itu yang pertama kita mengharapkan ada sirkulasi udara yang bagus, karena bau amonia itu kan mengganggu kesehatan ternak. Lah, biar tidak mengganggu maka kita bikin tinggi. Harapannya apa? Ketika tinggi, baunya sebelum naik ke atas ke kandang itu udah kesapu sama angin, udah kesapu dengan angin, sehingga ternak di atas itu merasa nyaman. Dia nggak merasakan bau, nggak merasakan panasnya amonia. Terus kemudian dia istirahatnya nyaman, makannya juga nyaman. Sama kayak kita kan nek makan itu terus ada bau yang nggak sedap, ya nafsu makan kita kurang. Lah ini siasat biar kita bisa memudahkan ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini dibikin tinggi karena memudahkan para pekerja kami atau teman-teman saya di kandang. Kalau bersihkan kotorannya nggak perlu dungruk-dungruk, sambil berdiri sambil lari-lari bisa dia. Ketinggiannya di atas rata-rata kan, jadi 2 meter lebih, sehingga kalau teman-teman saya garuk di bawah atau bersihkan kotoran ini di bawah, jadi dia nggak usah dadak melunduk-melunduk, sambil berdiri bisa. Itu nanti akan mempercepat proses pembersihan ini. Hingga dengan kandang kapasitas kurang lebih kapasitas kandang kami itu 500-an ekor, itu bersihkan kandang ini kalau full dilakukan aktivitasnya seminggu 2 kali, itu bersihkan kandang ini nggak perlu waktu lama, cukup 3 sampai 4 jam selesai. Nggak perlu 1 hari ya? Nggak perlu, 3-4 jam selesai. Mantap sekali ya. 3-4 jam selesai. Ya, kita sambil naik. Monggo. Untuk ini nggak ada bang pakan untuk hijauan di luar sini? Lah ini ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda ya. Kalau di Merapi Farm kita pakai pakan itu semuanya full kering, tanpa hijauan segar sama sekali. Nah, ini teman-teman PKL magang dari mana ini? SMK Cangkringan. SMK Cangkringan, hebat. Ya. Pemuda generasi penerus peternakan. Nah, untuk tadi Bang maksudnya? Nah, oke. Kalau pakan, kita memang di Merapi Farm kita tidak menggunakan pakan hijauan segar. Jadi kita di sini menggunakan pakan kering karena kita mempertimbangkan efisiensi waktu dan lain sebagainya. Karena kebetulan kita menghitung semuanya itu. Pakan itu kita hitung semuanya, kita cek, terus kemudian ketika pakai pakan kering itu kita lebih punya efisiensi ternyata. Jadi tenaga kerjanya lebih efisien. Untuk memelihara semua kandang ini, SDM yang bertanggung jawab di sini ada 2 orang, hanya 2 orang. Hanya 2 orang di sini? Hanya 2 orang di kandang ini. Nah, 2 orang itu tugasnya adalah satu, dia ngasih pakan ke domba, kambing ini, termasuk ke perah.
termasuk dia harus merah. Ya. Untuk kapasitas perahnya ini sapera berapa ekor? Belum banyak sih. Kita baru punya indukan sapera di sini, darah dan indukan yang ada di sini itu baru kurang lebih sekitar 50-an ekor. 50 ekor ya? Baru sekitar 50 ekor. Ini full blood ya? Ya, kita punya pejantan itu 3, jadi 1 di sini, 2 yang ada di bawah. Karena kandangnya belum jadi untuk kandang kawin pejantannya, berarti kita masih pakai pisah-pisah. Jadi darahnya kalau darah kita kawinkan koloni. Nanti kalau kita kawinkan koloni untuk antisipasi siapa tahu nanti dia birahi kita nggak ngerti. Jadi kalau darah kita kawinkan koloni. Tapi kalau sudah pernah beranak dia diperah, nanti kita soliter seperti ini. Kita memang di kandang ini kandang perahnya masih soliter, belum pakai parlor yang bagus itu. Jadi kita masih merahnya di kandang itu. Jadi teman-teman ini memang ya, ini untuk kambingnya semua pakannya pakai pakan kering, tanpa ngarit ini. Tanpa ngarit solusi sama sekali. Itu kita semua kalau lagi sibuk ngantor ya sambil ternak ini bisa. Ya. Tapi kalau untuk kapasitas kecil apa mampu ya? Apa untung gitu? Insya Allah untung. Kenapa kami bilang insya Allah untung? Karena sebenarnya gini ya, untung itu faktornya bukan hanya di pakan sebenarnya. Jadi kita menganalisa untung atau rugi itu sebenarnya bukan hanya dari sektor pakan. Jadi untung atau rugi dalam satu farm itu faktornya banyak. 1 pakan, 2 SDM, ketiga adalah bagaimana kita memanajemen di kandang itu dalam skala produksi kita. Terus kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi hasil tadi. Potensi hasil itu ya kalau kita mau cari susu misalnya, maka bagaimana caranya kita bisa dapat susu yang banyak tapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi. Misalnya di kandang ini 1 ekor kambing ini dengan menggunakan pakan kering ini biaya per hari 1 ekor itu menghabiskan kurang lebih Rp7.000. 1 ekor? 1 ekor Rp7.000. Karena 1 ekor kambing ini dia menghabiskan pakan itu kurang lebih hanya 2 kg sehari. 2 kg itu terdiri dari 1 kg konsentrat yang harganya 5.100, terus kemudian 1 kg kangkung kering seratnya. Ini kangkung kering itu kalau kita biasa beli pas musim semacam ini harganya kurang lebih sekitar 2.000. Itu berarti sehari dia menghabiskan hanya Rp7.000. 1 ekor kambing ini produksi paling kecil di laktasi pertama itu di angka 1,6, paling tinggi kita ada produksi di sini itu 3,8 liter satu hari produksi susu. Jadi ya kalau dihitung kan masih lumayan sisa itu. Iya. Harga susu hari ini rata-rata paling murah 15.000, paling tinggi di angka 20.000. Wah, mahal Bang, di Semarang, di kota lain sampai 40-50 ribu per liter. Bukan tempat produksi kan. Di sini kan kita kan di Jogja itu kan kebanyakan produksi kan, wilayah produksi. Sehingga di sini rata-rata kalau kita jual ke pabrik, kita jual ke pembeli itu paling murah di angka 15.000, paling tinggi di angka 20.000. Kalau kita jual retail bisa 25.000. Ya, 2 orang ngasih pakan segini banyak itu dia hanya butuh waktu kurang lebih 1,5 jam selesai. Kalau untuk yang merah sendiri apakah berbeda dengan orang yang makan? Sama. Jadi yang merah itu sama dengan yang ngasih pakan ini sama. Selama ini aman ya masih? Alhamdulillah aman sekali. Aman sekali. Jadi ketika dia infonya kok kalau beda orang nanti ya mungkin takutnya sebenarnya bukan pegangan itu. Bukan beda pegangan, tapi ketika beda orang dia belum bisa membedakan karakter kambing. Karena kambing ini kan meskipun kambing perah tapi kan dia punya karakter masing-masing. Kadang ada beberapa kambing di sini tuh yang aneh. Kalau kambing pas diperah dia nggak mau berada di sisi sebelah kanan. Dia maunya ada di sisi sebelah kiri tok. Ada ya. Dia maunya diperahnya itu barengan susu nih. Ada yang mau satu tok. Gitu jadi ya. Karena faktor itu akhirnya kan setiap orang tidak bisa membedakan ini kambing ini harus bagaimana ngerti. Tapi kalau yang sudah keseharian di sini sudah tahu, berarti dia tahu karakter kambing ini mintanya diperah begini, karakter kambing yang ini dia maunya diperahnya begini. Jadi dia hafal. Ya. Untuk di sebelah sana ada domba. Ya, domba itu penggemukan atau breeding? Kita lebih fokus ke penggemukan. Ada breeding nggak banyak, ada breeding di sana itu cuman berapa aja. Jadi nggak banyak, memang breeding domba nggak banyak. Tapi paling fokus di sini kalau breeding itu hanya breeding yang sapera ini fokus.
karena dia harus melewati masa breeding, beranak baru bisa diperah. Kalau domba kita fokusnya penggemukan, breeding ada cuman nggak banyak. Gitu. Terus terakhir nih Bang, daripada nanti ada yang tanya lagi, ini pembuatan kandang ini habis berapa juta? Nah, nah ini agak repot. Kira-kira aja. Jadi gini, kandang ini karena saya men-setting kandang ini dipakainya harus lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Lebih dari 20 tahun, makanya saya bikin kandang ini permanen semuanya. Jadi tiang plus bawahnya itu apa namanya, tiang penyangga plus yang apa ya? Kalau orang sini bilang cornya yang jadi balek itu semua pakai cor. Ini kandang ini habis kurang lebih di angka 300 sampai 350 juta. Mantap. Belum di gudangnya beda lagi ya? Belum gudangnya. Jadi hanya di kandang ini kurang lebih habis sekitar 300 sampai 350 juta. Buat pengalaman ya teman-teman. Nanti kalau mau mencontoh kandang tertinggi nih. Percontohan ya katanya ini. Insya Allah ini salah satu kandang yang tinggi seperti ini pertama kali di Jogja itu insya Allah kandang ini. Kandang ini paling tinggi ya. Mantap sekali. Karena kita lihat juga biar kelihatan kan dombanya, kambingnya harus nyaman. Karena sumber rezeki kita ada di domba dan di kambing ini. Ya, kalau ini diberi kenyamanan, ini diberi kenikmatan lah, artinya kenikmatan yang dia butuhkan, maka ya dia balik akan memberikan rezeki ke kita. Alhamdulillah, amin. Dan teman-teman di sini segar sekali ya, dan di sini daerah pegunungan di Merapi Farm, 10 km dari Merapi Farm. Dan terima kasih untuk Mas Dani untuk informasinya, semoga berkah selalu, amin, bermanfaat, ternaknya semakin lemu-lemu dan sehat-sehat, susunya semakin banyak berkembang ya breedingnya. Amin. Dan teman-teman, salam untuk peternak Indonesia, salam ngarit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, makasih. Break dulu sambil dicek